Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa enggak semangat ya? Saking banyak sudah yang pidato kali ya. Jadi salamnya udah habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Berau, Bapak Dr. Andas Ainin Supandi, MM. Yang saya hormati Bapak Rahman SE, salah satu anggota DPRD Kabupaten Berau. Yang saya hormati Ketua RT 5, Ketua Tokoh Adat, Kakanda Agus Muriansyah beserta rombongan yang berkesempatan hadir di acara Isra Mi'raj kita pada hari ini. Ustadz Eka yang menghubungi kami untuk bisa mengisi acara di KAT pada hari ini. Tokoh agama, pemuka masyarakat, alim ulama, ustadz ustazah, bapak ibu, kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada kata yang paling pantas selain ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan limpahan rahmat, karunia, hidayah, sehingga pada pagi menjelang siang ini kita bisa sama-sama berkumpul di Masjid Al-Ikhlas dalam rangka niatan yang sama, memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan lewat peringatan Isra Mi'raj yang kita peringati pada hari ini, nantinya akan kita dapat ambil beberapa hikmah, beberapa pelajaran yang nanti kita bawa pulang sebagai oleh-oleh kita dari peringatan Isra Mi'raj ini. Khususnya kepada adik-adik, anak-anakku sekalian yang merupakan generasi pelanjut, generasi pengganti kita kelak, yang ditentukan hari ini baik anak-anak kita hari ini, insya Allah akan baik pula di masa tuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangannya, pengorbanannya, mujahadahnya, Islam sampai kepada kita sekalian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun kita sudah berada di bulan Syaban, tapi kita masih bersemangat dan antusias untuk sama-sama memperingati Isra Mi'raj yang semestinya jatuh pada tanggal 27 Rajab setiap tahun.
Isra Mi'raj bukan yang pertama kali tentunya kita peringati. Dia menjadi agenda rutin, agenda tahunan yang setiap pelanggar musala, masjid, baik itu di perkampungan sampai kepada kota-kota besar sekalipun, khususnya kita di Indonesia selalu memperingati yang namanya hari-hari besar Islam seperti ini. Tentunya dari peringatan ini, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan dari sekian yang akan saya sampaikan ada nyangkutlah, jangan blong sama sekali, ya. Siap ibu-ibu? Bu, siap? Siap menerima oleh-olehnya? Kita akan mengambil hikmah dari peringatan Isra Mi'raj ini. Isra Mi'raj. Qori kita tadi sudah membacakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa barakna haula linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada malam hari yang sekelilingnya, kata Allah, kami berikan keberkahan agar kami dapat memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Kalau kita maknai sedikit surah Al-Isra ayat 1 ini sebagai dalil perjalanan Rasulullah di Isra Mi'rajkan. Tapi kata Isra dan Mi'raj adalah kata yang terpisah dan pemaknaannya pun juga beda. Satu-satu kita lihat. Isra, perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di kota Mekah, Masjidil Aqsa di kota Palestina. Perjalanan Rasulullah yang dari kota Mekah ke kota Palestina ini, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itulah namanya Isra. Banyak hikmah yang dapat kita ambil dari Isra ini saja. Yang pertama, perjalanan Rasulullah disebutkan dari bumi ke bumi, dari masjid ke masjid. Ketika Rasulullah diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang logika berpikir kita sebagai manusia pasti tidak nyambung, nggak nyampe, di luar akal kita. Kenapa? Karena jarak kota Makkah ke kota Palestina kurang lebih 1.500 km. Yang kalau pada waktu itu ditempuh dengan kebiasaan orang-orang pada waktu itu, yang belum ada Fortuner, belum ada Innova, belum ada Ras, belum ada Xenia, belum ada Pajero, belum. Yang ada cuma kuda dan unta. Maka kalau mereka melakukan perjalanan dengan jarak seperti itu, setidak-tidaknya menggunakan waktu sebulan. Tapi ini dilakukan oleh Rasulullah tidak begitu lama. Dia dari kota Makkah ke Palestina, yang kalau dulu digunakan waktu 1 bulan, berarti kalau dia bolak-balik 2 bulan. Tapi ini dilakukan oleh Rasulullah tidak hanya sekedar dia dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, tapi nanti ada Mi'raj, di mana Allah mengangkat kemudian ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lalu kemudian ke Sidratul Muntaha. Nanti sebelum waktu subuh, Rasulullah sudah kembali ke kota Mekah. Maka logika kita, berpikir kita, akal kita, masa iya? Itulah yang menjadi pertanyaan daripada para kafir Quraisy. Sehingga ketika berita ini diinformasikan, siapa yang senang menerima informasi ini? Musuh-musuh daripada Rasulullah. Kenapa? Khususnya Abu Jahal, yang selalu mengganggu, yang selalu ngerecokin, yang selalu menghalangi dakwanya Rasulullah. Begitu mendengar berita ini senang dia. Kenapa senang? Karena dia akan perolok-olokkan di halayak ramai kalau Rasulullah ini sudah tidak waras lagi. Senang dia karena untuk menjadi bahan olok-olokan.
Tapi lagi-lagi kalimat yang disampaikan dalam Quran surat Al-Isra ayat 1 ini, subhanallah. Subhanallah itu maha suci Allah. Artinya kalau apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini, di luar nalar, di luar logika, di luar akal, di luar kemampuan kita berpikir sebagai manusia, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau Allah sudah kun fayakun, kalau Allah sudah mengatakan jadi, maka jadi. Maka kita orang-orang yang beriman harus percaya kalau ini benar-benar terjadi. Karena apa? Karena konsep Isra Mi'raj ini bukan Rasulullah yang ingin berjalan, tapi Allah lah memperjalankan. Asra bi abdi. Memperjalankan artinya Rasulullah itu tahu beres. Bukan dia ingin berjalan, tapi Allah lah memperjalankan beliau. Sehingga kalau dia diperjalankan, Allah yang berkehendak. Maka kata pembuka daripada ayat ini, subhanallah. Lihat sesuatu yang mengagumkan, subhanallah. Melihat sesuatu yang menurut kita mengagumkan, mengasyikkan, yang di luar nalar, subhanallah. Karena apa? Keyakinan kita kalau sudah Allah berkehendak, kalau Allah sudah mau, maka tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu nggak pernah kita mimpi menjadi pemukiman tinggal di sini, tapi Allah berkehendak, akhirnya kita jadi warga di sini. Nggak pernah kebayangkan, mungkin 10, 20, mungkin 100 tahun yang lalu, nggak pernah kebayang. Tapi itulah Allah berkehendak. Setiap apa yang menjadi kehendak Allah, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kita hari ini Bapak Ibu, adanya kita ke dunia ini pasti logika kita karena ada Bapak Ibu kita. Begitu Bu? Ada anak-anak kita ini karena ada Bapak Ibunya. Tidak mungkin dia tiba-tiba ada si A, ada si B, kalau tidak ada Bapak Ibunya. Sepakat Bu? Jadi kita ada ke permukaan ini, ada Bapak Ibu kita. Bapak Ibu kita ada karena ada kakek nenek kita. Ada kakek nenek kita, ada datuk kita. Ada datuk kita, apalagi namanya sebutannya ke atas kita nggak tahu. Yang jelas secara turun-temurun ada sebab akibat. Setiap ada anak pasti ada Bapak Ibunya. Itu logika kita. Tapi bagi Allah tidak berlaku itu. Ada yang tidak punya bapak dan tidak punya ibu. Kalau Allah berkehendak, jadilah dia. Siapa itu? Siapa? Tidak ada bapak, tidak ada ibu. Adam alaihissalam, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita melihat apa yang menjadi ketentuan Allah, tidak ada yang mustahil. Tidak ada bapak, tidak ada ibu, tapi ada manusianya. Adam alaihissalam. Lalu kemudian tidak ada bapaknya, tidak ada ibunya, tapi ada dia. Cukup hanya dengan mengambilkan tulang rusuk dari sebelah kiri, maka jadilah Hawa, istri dari. Itulah cikal bakal orang perempuan, orang wanita, diambilkan dari tulang rusuk sebelah kiri, bengkok posisinya. Makanya orang perempuan nggak bisa dikerasin. Kalau kita mau meluruskan orang wanita, nggak boleh kencang-kencang, nggak boleh gerasak-gerusuk, harus pelan-pelan, harus disayang-sayang, harus dikasihi, harus dicintai, nggak boleh dipaksa-paksa. Meluruskan seorang perempuan itu penuh dengan kelembutan. Kalau kita memaksakan kehendak untuk meluruskan perempuan yang memang dasarnya bengkok, maka boleh jadi akhirnya patah yang bengkok ini. Betul Bu? Tapi walaupun wanita berasal dari tulang rusuk yang bengkok, wanita memiliki kemampuan yang luar biasa kalau dibanding dengan laki-laki. Boleh jadi menurut pandangan kita lemah dia. Tapi ternyata kalau kita mau jujur, kekuatan seorang wanita bisa jadi mengalahkan kekuatan seorang laki-laki.
Mau tahu alasannya? Coba perhatikan. Kita, bapak-bapak, disuruh istri beli gula 1 kilo. Ngomelnya luar biasa, Pak. Tapi ibu-ibu kita, istri-istri kita, bukan 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, bahkan ada yang 4 kilo. Malah ada yang 5 kilo. Itu dia bawa 9 bulan 10 hari. Dibawa kemana-mana. Mau ke toilet dibawa, mau ke kebun dibawa, mau ke sumur dibawa, mau ke kasur dibawa, mau ke dapur dibawa terus. Itulah kehebatan orang wanita. Jadi jangan sepelekan ini kekuatan perempuan. Walaupun saking memiliki kelebihan orang wanita ini, seorang perempuan ini, dia juga memiliki kelebihan bicara yang luar biasa. Nah, kalau orang perempuan, Bu, memiliki bicara itu dalam sehari ada modal dia 20.000 kata. Kalau kami laki-laki itu paling banyak 4.000. Tapi kalau wanita itu 20.000. Makanya kalau ada hari ini istri-istri kita belum kita bangun, lalu kemudian dia sudah ngomel sepanjang dapur, sepanjang kampung dan sepanjang rumah, nikmati saja omelannya. Karena dia pagi-pagi harus menghabiskan 5.000 kata pertama. Itu orang perempuan. Nanti siang-siang sedikit suaminya lambat. Suaminya disuruh ini lambat. Ngomel lagi. Panjang lagi. Dia ingin menghabiskan 5.000 yang kedua. Nanti begitu sore, lambat lagi disuruh, anak lagi macam-macam, nakal lah, ngomong ini ngomong itu, habiskan lagi 5.000 yang kedua. Malam mau tidur, masih aja, kamu ini kemana aja nak, sudah malam kok ndak pulang-pulang. 5.000 terakhir dihabiskan sekalipun mau tidur, jangan ada yang tersisa. Itulah orang perempuan. 20.000. Tapi kalau laki-laki cukup seadanya ngomong. Tidak terlalu banyak dia ngomong. Karena memang keterbatasannya paling banyak 4.000 kata, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hikmah yang terkandung dalam Isra ini, dari bumi ke bumi, maknanya apa yang diisyaratkan oleh Allah dan Rasulnya? Perjalanan Isra ini perjalanan mendatar. Perjalanan yang dari bumi ke bumi. Hablum minan nas harus kita jaga. Hubungan sesama manusia harus kita pereratkan. Silaturahmi, ada gesekan, ada selisih paham, ada yang tidak sama pemikiran, itu biasa. Tapi jangan sampai gesekan-gesekan, salah paham, selisih pendapat terus menjadi kita bermusuhan. Tidak demikian yang diajarkan Islam. Tapi bagaimana kita menjaga hablum minan nas? Hubungan sesama manusia harus terjaga dengan baik. Kalau dalam satu kelompok, organisasi, kampung, RT, masyarakat, kompak masyarakatnya, pasti akan nyaman dan enak. Kalaupun ada gesekan kecil, jangan dibesar-besarkan. Karena itu sudah biasa dalam kehidupan ini. Maka hikmah yang pertama, bahwa hablum minan nas, menjaga hubungan baik antara kita sesama manusia. Lalu kemudian hikmah berikutnya, dari masjid ke masjid, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sangat mungkin kalau Allah itu langsung saja dari Masjidil Haram, dia ke langit 1, 2, atau mungkin langsung ke Sidratul Muntaha. Tapi Allah ingin memahamkan dan memberikan hikmah dan pelajaran kepada kita. Simbol Islam itu adalah masjid. Maka di mana kita berada, jaga dan rawat ini masjid. Kenapa? Karena masjid inilah sentral untuk kita berbekal menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjadi bisa ngaji di masjid, kita bisa sholat di masjid, kita bisa berbagi di masjid, kita bisa berbagi apa saja pengalaman atau apapun itu di masjid. Maka sekalipun kita di tempat yang terpencil, jauh dari penduduk yang banyak, jaga ini masjid. Lazimkan, alhamdulillah ada majelis taklim ibu-ibu. Majelis taklim ini jadikan sarana, dijadikan media untuk selain menyambung silaturahim antara kita bersama warga yang lain. Tapi ingat, jangan sampai yasinan, selawatan kita entah berapa puluh tahun sudah, tapi masih aja kita centang perenang, ribut-ributan, sikut-sikutan.
Tidak demikian yang diharapkan. Yang lebih utama, semakin kencang selawatannya, semakin rajin yasinannya, maka semakin rajin pula ibadahnya. Ini yasin kan pasti hafal. Karena apa? Karena sudah berulang-ulang. Selawatannya juga hafal. Lazim sudah menjadi kebiasaan. Tapi yang mesti kita lazimkan dari kegiatan-kegiatan seperti ini, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jangan sampai ditinggalkan. Lalu kemudian ketika Rasulullah sudah sampai di Masjidil Aqsa, kendaraannya diriwayatkan pakai burak. Burak itu lebih kecil dari kuda, lebih besar dari keledai. Kecepatannya melesat sejauh pandang memata. Dia seperti kilat, begitu start langsung tiba. Makanya sangat mungkin bagi Allah tidak perlu menggunakan waktu yang sangat panjang dan lama. Isra Mi'raj itu Allah yang berkehendak dengan kecepatan yang sangat luar biasa, maka Rasulullah bisa sampai yang namanya ke Masjidil Aqsa. Tetapi para pengawal Rasulullah, kopilotnya itu Jibril dengan Mikail. Sekalipun Jibril dan Mikail sebagai pengawal yang menggendarai yang namanya borak, ketika dia tambatkan di Masjidil Aqsa sampai di Palestina, ini kuda, ini kendaraan, ini borak diikat dulu oleh Rasulullah. Apa hikmahnya Bapak Ibu? Hidup harus tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jangan tawakal kepada Allah. Sudah kita pasrahkan diri kita kepada Allah, tapi kadangkala salah kita di dalam bertawakal kepada Allah. Tawakal itu Bapak Ibu memasrahkan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita serahkan, kita sandarkan semua apapun yang ada dalam hidup kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dalam Isra Mi'raj, ketika Rasulullah mengikat boraknya sebagai simbol dan hikmah bahwa hidup ini harus berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau bertawakal. Contoh, di kita pernah di dalam keseharian Rasulullah pernah menegur sahabat yang kudanya tidak diikat dulu. Langsung masuk dia ke masjid, lalu kemudian kata Rasulullah, kenapa kudamu tidak diikat? Kata sahabat, saya tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah, salah tawakal yang begitu. Tawakal itu, ikat dulu kudamu, kunci dulu motormu. Kalau perlu kunci stang dulu, jangan digantung. Ini saya lihat ada motor yang tergantung kuncinya. Mungkin suasananya aman, mungkin suasananya bagus, tetap tidak boleh Bapak Ibu. Itu artinya kita bertawakal yang salah. Kunci dulu stang kita. Pastikan dulu kabin-kabinnya ini, atau ada tempat kita nyimpan di depan itu, ada mungkin HP, ada dompet, barang berharga. Periksa dulu. Nanti kalau sudah kunci stang, lalu kemudian hilang barang-barang kita, nah itu baru takdir namanya. Ini ndak, kapan mau sholat mas? Nantilah kalau Allah memberikan hidayah, Allah memberikan petunjuk. Enggak bakalan Bapak Ibu, ya, enggak bakalan. Karena yang namanya hidayah itu harus kita kejar, harus kita cari. Kenapa ndak ngaji mas? Nanti kalau Allah berkehendak bisa juga nanti ngaji. Enggak bisa. Ini adik-adik kita ini yang pinter-pinter ngaji, yang dilatih aja susahnya luar biasa. Apatah lagi ndak dilatih. Ada anak-anak kita sering keluar malam, keluyuran ndak jelas. Kenapa ndak ditegur anaknya Pak? Allah yang tahu. Nanti Allah kalau sudah menyadarkan dia akan sadar dengan sendirinya. Enggak bakalan Bapak Ibu. Seorang orang tua tetap harus ada ikhtiar dan usaha. Ingatkan dulu anak kita, nak, jangan berjalan malam, apalagi sampai larut, apalagi tidak jelas sama siapa kau jalan. Itu namanya kita membimbing, membina. Nanti begitu anak kita tetap liar, anak kita tetap
susah diatur, itu bukan urusan kita lagi. Itu namanya baru kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak kita kepengennya ranking, kepengennya pintar, keinginnya paling hebat di kelas, tapi belajar ndak pernah, buka buku ndak tahu. Bagaimana mau ranking? Mau begitu ditanya, kenapa ndak belajar? Oh, kalau Allah nanti membuat saya ranking, ranking juga akhirnya. Enggak bakalan kita ranking. Inilah makna tawakal. Belajar dulu kita, ikhtiar dulu kita, baru kemudian kita pasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang diajarkan di dalam Isra. Lalu kemudian hikmah yang selanjutnya, ketika Rasulullah sudah sampai di Masjidil Aqsa, Rasulullah itu memimpin sholat. Siapa yang dipimpin? Para nabi dan rasul sebelumnya. Jadi Rasulullah itu yang memimpin untuk menjadi imam. Ini hikmahnya adalah bahwa ajaran agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah adalah agama penyempurna. Agama penyempurna sebelum agama yang lain. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna daripada Isra. Banyak lagi hikmah-hikmah yang dapat kita ambil dari Isra. Ketika Rasulullah ingin diperjalankan ini, apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril? Rasulullah itu dibedah dulu, ibu-ibu, dibedah dulu dadanya, dibuka ini dadanya, lalu kemudian diambil hatinya, dicelup dan dicuci di air yang suci, air Zam-Zam. Karena hati kita ini fujuraha wa taqwaha, kecenderungan kita melakukan kebaikan ada, tapi kecenderungan untuk melakukan kejelekan pun juga dahsyatnya luar biasa. Kalau mau mengikuti majelis taklim seperti ini, kalau mengikuti pengajian-pengajian seperti ini, turun dia. Itu setiap kebaikan dan keburukan itu perang terus di dalam hati kita. Fujuraha wa taqwaha, kata Allah. Maka Rasulullah dihilangkan ini, dicuci. Ini juga sebagai hikmah, setiap kita melakukan kebaikan, amal-amal ibadah, berangkatnya harus dari hati yang suci, hati yang tulus. Sehingga setiap kita melakukan kebaikan-kebaikan itu harus dalam niat hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kemudian Allah melanjutkan mengangkat Rasulullah yang kita kenal dengan Mi'raj. Jadi Isra sudah paham, Bu, ya? Isra itu perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu kemudian kita Mi'raj. Mi'raj itu perjalanan menaik. Perjalanan dari bumi ke langit. Disebutlah Mi'raj. Dalam banyak ungkapan, kalau Mi'raj itu artinya naik ke atas atau menaiki. Motor baru yang kita beli, begitu kita naiki berarti Mi'raj. Rumah baru yang kita pindahi, kita naiki berarti kita Mi'raj. Mobil baru yang kita naiki itu artinya Mi'raj. Istri baru ingin naiki, artinya, nah ibu aja lah yang jawab ya. Jadi nanti kodenya Pak Daud, Mi'raj dulu kita, nah kita aja sudah. Sudah nyambung itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mi'raj ini perjalanan menaik. Rasulullah melanjutkan perjalanan ke langit pertama, ke langit kedua sampai ke 7, lalu kemudian ke Sidratul Muntaha. Dia bertemu para nabi sebelumnya. Ada Nabi Isa, ada Nabi Adam, ada Nabi Ibrahim. Tapi kita langsung ke Sidratul Muntaha. Ketika Rasulullah sampai di langit ke-7, malaikat Jibril mempersilahkan Rasulullah untuk melanjutkan yang namanya ke Sidratul Muntaha. Jibril tidak ikut di dalamnya. Kata Jibril, kau lanjut saja untuk bertemu dengan Rabbmu, bertemu dengan Tuhanmu di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu batas akhir. Hanya Allah yang tahu. Bertemunya Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala
Lalu kemudian apa yang terjadi ketika bertemu dengan Allah? Rasulullah mengucapkan at-tahayyatul mubarakatus salawatut tayyibalillah. Kesempurnaan, kebahagiaan, kesejahteraan hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa barakatuh. Allah kemudian menjawab, kesejahteraan, kebahagiaan adalah milik Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasul tidak mentang-mentang begitu dia dijawab oleh Allah, kemudian kebahagiaannya itu untuk dirinya. Tidak. Wa ala alihi ibadillahis salihin. Kebahagiaan milik kami dengan orang-orang yang soleh. Itulah yang diabadikan Bapak Ibu di dalam sholat kita, yaitu ketika membaca tasyahud awal. Ya deh ya. At-tahayyatul mubarakatus salawatut tayyibalillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala alihi ibadillahis sholihin. Maka disitulah kemudian kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Maka inilah yang dijadikan syariat di dalam kita melaksanakan ibadah sholat. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berapa menit dek? 50 potong pidato 10. Berarti saya baru 40 menit. Masih bisa 20 menit Bu? Boleh ya? Ya, ini setengah 12. Kita belum mi'raj, baru Isra. Inti daripada Isra Mi'raj baru kita mulai. Tadi pengantar aja. Ya. Begitu Rasulullah bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Jibril stop saja di langit ke-7. Ini juga hikmahnya luar biasa. Seorang Jibril yang mengawal Rasulullah tidak ikut serta menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai hikmah bahwa manusia yang taat, manusia yang saleh, manusia yang beriman itu justru bahkan bisa melebihi derajatnya malaikat. Karena Allah sendiri yang bertemu dengan Rasulullah, tidak dengan malaikatnya Jibril. Tetapi ingat, manusia yang tidak menggunakan potensi akal, iman dan takwanya kepada Allah, kata Allah, summa radatnahu asfala safilin. Dalam surat At-Tin, Allah katakan manusia itu bisa jadi lebih hina, lebih rendah daripada hewan. Kenapa? Karena tidak bisa memfungsikan potensi akal, iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika Rasulullah sudah bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah pun memerintahkan yang namanya ibadah sholat. Selesai Isra Mi'raj kita, Bu. Karena inti daripada Isra Mi'raj, perintah ibadah sholat melalui Rasulullah SAW disampaikan kepada kita umatnya. Berapa jumlah rakaat yang diperintahkan? Apa berapa kali yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah pertama kali? 50 kali Bapak Ibu. 50 kali diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah untuk kita mengerjakan yang namanya ibadah sholat. Waktu kita dalam sehari semalam cuma 24 jam. Berarti kalau 50 kali dibagi 2, setiap setengah jam. Allahu Akbar. Azan dikumandangkan. Nanti baru kita siap-siap mau ke kebun, lihat-liatin sawit kita, lihat-liatin ubi kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Setiap setengah jam azan. Kenapa? Karena setiap setengah jam harus kita sholat 50 kali. Nanti bapak-bapak begitu masuk malam pengen dekat-dekat. Pengen dekat-dekat. As-salatu khairum minan naum. Azan lagi.
Kira-kira kalau 50 kali Bapak Ibu menjadi syariat waktu itu, nggak bisa kita apa-apa. Baru kita mau duduk-duduk, ngopi, kita di teras. Hayya 'alas shalah. Ini azan terus, kapan selesainya azan? Nggak berhenti kita yang namanya ibadah sholat. Tapi Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Ternyata begitu Rasulullah sudah mendapat perintah 50 kali, dia turun di langit ke-7 ketemu dengan Nabi Adam, Nabi Ibrahim, lalu kemudian di langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa lah yang kemudian menyapa Rasulullah. Ya Rasulullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, apa yang engkau dapatkan dari Tuhanmu? Saya mendapatkan perintah sholat 50 kali dalam sehari semalam. Kata Nabi Musa, kau balik lagi kepada Tuhanmu, kau mintalah dikurangi, karena umatku saja besar-besar, hitungan segitu tidak kuat, apatah lagi umatmu kecil-kecil. Kau balik lagi kepada Tuhanmu, minta dikurangi. Dalam riwayat 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5. Sampai akhirnya 5 kemudian dikurangi. Begitu Rasulullah membawa perintah 5 ini, ketemu lagi dengan Nabi Musa. Bagaimana Mas Bro? Sudah dikurangin? Sudah, Alhamdulillah. Berapa? 5. Itu pun kata Nabi Musa, kau balik lagi dengan Tuhanmu. Kau minta lagi. Sekalipun 5, umatmu itu tidak kuat. Tapi apa kata Rasulullah? Kayaknya sudah cukup lah. Saya ini sudah minta banyak sekali dengan Allah. Sudah minta dikurangi. Bayangin dari 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10 kan jadi 5. Kata Rasulullah, kadang malu aku. Terlalu banyak sudah aku minta dengan Tuhanku. Biarlah ini yang aku bawa pulang. Biar inilah 5 ini yang aku bawa kepada umatku. Itu isyarat juga bagi kita. Hikmahnya apa? Kalau sudah minta tolong sekali, tidak apa-apa. Minta kedua kali biasa saja. Minta ketiga kali tebal muka, masih juga biasa. Tapi kalau berkali-kali ini yang kata Rasulullah, malu sudah aku. Biarlah yang 5 ini aku bawa kepada umatku. Ini gambaran. Kalau sudah selalu, itu yang harus dijaga. Mengajarkan kepada kita tentang itu Bapak Ibu. Akhirnya apa? Turun akhirnya dibawalah perintah sholat 5 waktu ini. Walaupun hitungannya kata Allah 5 kali dalam sehari semalam, tetap diberi hitungan oleh Allah 50 kali. Karena setiap 1 kali kebaikan mendapat ganjaran 10 kali, maka kalau 5 kali dilakukan sama halnya dengan 50 kali kebaikan. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, terbuktikah apa yang disampaikan oleh Nabi Musa kepada Rasulullah, bahwa kalau umatmu mengerjakan 5 waktu saja itu berat dan sulit? Kira-kira terbukti Bu? Terbukti Bu? Maghrib kadangkala kita masih asik, akhirnya nggak dapat ya. Alhamdulillah begitu masuk Isya sempat kita dapat, alhamdulillah. Nanti begitu masuk subuh, aduh kesiangan terus. Bangunnya jam 7, jam 8, jam 9. Zuhur asik-asiknya bekerja, akhirnya lepas lagi zuhurnya. Begitu masuk asar, ketanggungan sudah pekerjaan kita. Begitu terus. Waktunya dapat-dapat, waktunya endak-endak. Padahal Islam mengajarkan sholat ini Bapak Ibu, ibadah yang wajib dikerjakan, yang tidak boleh tidak dikerjakan. Bagi kita yang sudah balik, mendapat pembebanan kewajiban, maka hukumnya kalau kita kerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan mendapat dosa. Tentu kita tidak ingin berdosa.
Begitu kita asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka konsekuensinya begitu kita bersyahadat mengakui Allah satu-satunya Rabb, Allah satu-satunya Tuhan, Muhammad adalah utusannya, konsekuensinya adalah mengikuti apa yang menjadi perintah-perintah Allah. Salah satu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah itulah yang namanya ibadah sholat. Ibadah sholat ini memiliki keistimewaan dibanding dengan ibadah-ibadah lain. Kenapa? Kalau sebentar lagi kurang lebih 27 hari kita masuk Ramadan ini, Bu. Insya Allah. Mudah-mudahan dipanjangkan umur kita. Mudah-mudahan kita nanti bisa bertemu juga di bulan Ramadan. Itu yang kebayang kita adalah puasa. Tetapi ada sholat yang bahkan sholatnya lebih banyak ketimbang di bulan-bulan lain. Sholat apa kita lakukan? Sholat taraweh. 1 bulan penuh itu. Untuk apa? Untuk melatih. Begitu kita berada di luar bulan Ramadan, tidak lagi 30 hari kita melaksanakan ibadah, tapi cuma 17 rakaat dalam sehari semalam. Maka bulan Ramadan itu disebutlah sebagai bulan latihan, bulan training. Selain kita berpuasa, tapi juga dilatih sholat. Maka ibadah sholat ini Bapak Ibu mengajak kepada kita semua, karena dia adalah perintah yang sangat-sangat istimewa, diundang langsung oleh Allah, Rasulullah. Kalau puasa cukup dengan malaikat Jibril, kalau zakat cukup dengan malaikat Jibril. Semua perintah yang ada di rukun Islam yang kita yakini, cuma sholat yang Allah undang langsung Rasulullah untuk menerima perintah sholat ini. Saking yang namanya ibadah sholat ini tidak boleh ditawar-tawar. Apalagi kita yang laki-laki, Bapak. Kalau kita laki-laki tidak bisa kita berdiri, kita duduk, tidak bisa duduk, kita baring, tidak bisa baring, kita dengan isyarat. Kalau sudah juga dengan isyarat tidak bisa kita lakukan, berarti ayo kita sholatkan. Selesai urusan berarti. Ya. Itu saking yang namanya ibadah sholat itu betul-betul diwajibkan oleh Allah. Makanya ada rukhsah dalam fikih. Rukhsah itu apa? Keringanan. Kalau kita jalan jauh ke Samarinda, Jakarta, Bulungan, kemana saja, maka ada rukhsah, ada keringanan. Kita boleh menjamak, kita boleh mengqasar, boleh menjamak qasar. Kenapa? Saking dalam perjalanan Allah tahu. Allah tahu kalau kita musafir dalam perjalanan, kalau dalam perjalanan itu tidak sama ketika kita tidak berjalan. Sehingga waktu sholat pun dimudahkan oleh Allah, jangan sampai kita meninggalkan. Makanya begitu ketemu waktu zuhur, di mana kita waktu zuhur, boleh kita kerjakan langsung zuhur dengan asar. Kalau kita mau mengulur ke asar, boleh zuhur dengan asar. Itu namanya jamak qasar. Waktunya boleh disatukan menjadi 1, rakaatnya boleh diringkas yang 4 menjadi 2. Asal jangan meringkas sholat maghrib atau sholat subuh, karena tidak ada sholat 1,5 rakaat. Nah, paham Bu? Jadi tidak bisa berdiri kita duduk, tidak bisa duduk kita berbaring, tidak bisa berbaring dengan isyarat. Berarti kalau sudah dengan isyarat tidak bisa juga, berarti innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bapak-bapak yang jarang-jarang ke masjid, ayo semangatkan untuk kita ke masjid. Jangan kita nanti tahu-tahu ke masjid paling depan posisi kita. Paling depan posisi kita, di depan imam pula. Nah, kalau sudah ke masjid, sekalinya ke masjid di depan imam, yang sholatnya hanya dengan 4 kali takbir, tidak boleh lagi ruku, tidak boleh lagi sujud. Kan tidak mau kita begitu, Pak. Tahu-tahu tidak pernah ke masjid, ke masjid paling depan. Hebat ini orang. Depan imam pula.
Nah, jangan seperti Abu Nawas. Abu Nawas sholat mayit, dia sujud dan ruku. Kata yang lain, Abu Nawas, ini sholat jenazah, cukup 4 takbir. Abu Nawas, namanya juga Abu Nawas kan, entah cerita ini benar atau tidak. Apa kata Abu Nawas? Ini dosa mayat terlalu besar. Tidak cukup dengan 4 takbir, dia harus sujud dengan ruku. Itu akal-akalan Abu Nawas. Nah, Bapak Ibu, saya mengajak kepada kita semua makmurkan masjid kita ini. Nah, ibu-ibu yang biasanya ketika di dalam Isra Mi'raj itu diajak oleh malaikat Jibril jalan-jalan ke neraka. Salah satu yang disaksikan oleh Rasulullah bahwa di neraka itu kebanyakan kaum wanita. Begitu ditanya, kenapa ya Rasulullah? Kenapa ya Jibril? Ini perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Ternyata sering mudah mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya ibadah sholat. Kenapa anda sholat, Bu? Ini si suami nanya nih, kenapa anda sholat, mah? Masih ada. Masih ada sedikit. Itu orang wanita biasanya sudah selesai dia bohongi dirinya, dia bohongi suaminya, masih dikit katanya. Padahal dalam fikih begitu berhenti dan tidak terlihat, mandi dan wajib sholat. Tidak nyampe begitu dia sampai waktu Isya, mandi Isya. Berhenti dia subuh, mandi waktu subuh. Ini aduh dingin. Apalagi di KM berapa ini? Dinginnya luar biasa kalau subuh. Nanti-nanti aja subuh aja. Nggak bisa, Ibu. Ya, nggak bisa kita mengakal-ngakalin. Ya, kadang suami juga bingung kan kalau nggak selesai-selesai ini. Kapan selesainya? Belum selesai mah belum. Nggak percaya kah? Aku lihat kan ini. Ya Allah ya Rabbi. Jangan, Bu. Jadi dari sekarang begitu selesai harus mandi. Wajib kita untuk sholat. Nah, aduh gimana Ustaz? Saya ini sholat aja belum, nggak bisa, nggak tahu apa yang saya baca. Begitu kita bisa baca basmalah, bisa baca Al-Fatihah, bisa mengucapkan lafaz la ilaha illallah Allahu Akbar, bisa mengucapkan la haula wala quwata illa billah waliyul azim, boleh sudah kita melaksanakan ibadah sholat. Paling tidak Al-Fatihah ini kita bisa membacanya. Nah, tentunya harus mulai belajar. Tidak ada kata terlambat. Nenek-nenek 70 tahun dia mulai abata saja kakak mamala wa ayat, bisa dia lulus sampai hatam Al-Quran 70 tahun. Nah, ibu-ibu ini masih mudanya luar biasa. Hafalan Qurannya juga sudah banyak. Dia ngerti hukumnya. Tapi yang namanya sholat itu susahnya luar biasa. Kenapa? Belum ada kemauan, belum ada keinginan. Paksakan saja Bapak Ibu. Yang namanya sholat harus dipaksa. Aduh, sholat kan harus ikhlas, benar. Tapi untuk memulai ikhlas kalau tidak dipaksa, susah. Karena kalau kita sholat itu katanya harus khusyuk, macam-macam pikiran tidak boleh. Akhirnya kita nggak mau sholat. Memang kalau kita sholat itu pikiran kita makin banyak. Allahu Akbar. Hebatnya sholat itu, kemampuan memori kita berlipat-lipat kemampuannya. Apa yang tidak diingat waktu sholat, ya, yang waktu kita tidak sholat, kalau kita cari korek api mau masak, atau mungkin kita mau mencari sesuatu, ternyata apa? Begitu kita Allahu Akbar, korek itu kebayang di dekat kompor ternyata. Nanti ketemunya pada saat kita takbiratul ihram, pada saat kita sholat. Bapak-bapak cari obeng, putar sana, putar sini, marah-marah, tidak ketemu. Begitu Allahu Akbar, oh obeng dekat TV ternyata. Baru itu kelihatan, jelas kelihatan. Apa yang hilang pada saat di luar sholat, nanti ketemunya di waktu sholat. Kenapa? Kemampuan kita di dalam sholat itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kemampuan bernalar, kemampuan memikir, kemampuan bermemori, itu pada saat sholat. Makanya Allahu Akbar. Butuh konsentrasi, butuh fokus. Apa yang kita fokuskan, begitu kita Allahu Akbar, yang kita ingat itu Allah saja besar, istri kecil, suami kecil,
harta kecil, pangkat jabatan kecil, semua kita fokus kepada Allah yang besar, Allah yang agung, Allah semata. Nah, kita kanda. Begitu Allahu Akbar, jangan-jangan datang lagi di penagih hutang ini. Akhirnya apa ya, sholat kita yang dipikir ada debt collector apa? Tukang tagih hutang itu. Wah, Allah ya Rabbi. Nah, butuh waktu, butuh kesungguhan Bapak Ibu untuk kita mau melaksanakan ibadah sholat. Kalau hari ini yang masih belang kambingan sholatnya, biasakan sholat maghrib saja, ambil 40 hari tanpa berhenti. Amalkan ini. Entah teorinya dari mana, tapi kalau sudah 40 hari dia kerjakan sholat maghrib tanpa berhenti, dia akan cari isya itu. Begitu terus. Ya. Jangan baru 2 hari sudah ndak lagi, ya ndak nyambung. Tapi kalau dia jaga terus, konsisten, istiqamah, insya Allah akan tertutup itu 5 kali dalam sehari semalam. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, persis 60 menit. Ya. Demikian Bapak Ibu ya, saya sebenarnya kepengen panjang lagi, banyak hikmah yang terkandung, tapi rasanya nanti nggak muat, nanti blank. Malah saya ingatkan intisari daripada peringatan Isra Mi'raj kita ini, tegakkan ibadah sholat kita. Kalau sholat kita masih kurang, tambahin terus. Kalau kita belum tahu, belajar. Silahkan. Nanti majelis taklim yang ibu-ibu ada, sekali waktu kirim pesan saja. Nanti kita datang. Majelis ulama kan sering kesini kan Bu? Teman-teman di majelis ulama juga. Saya memang belum pernah ketepatan berapa kali teman-teman kesini. Saya selalu tidak ketepatan waktunya. Ada Ustadz Umar Hadi, ada Ustadz Ibnu, ya, ada Ustadz Saprudin, Ketua MUI selalu datang ke sini sebagai bentuk pembinaan kita kepada Bapak Ibu semua. Nah, mudah-mudahan lewat lain waktu kita masih bisa berkomunikasi untuk watawasau bil haq watawasau bis sabri. Ingat, teman sejati, kawan sejati bukan hanya sekedar dia perhatikan kita hidup di dunia, tapi dia kepengen mengajak di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sesungguhnya teman abadi. Kalau dia hanya memikirkan dunia, berarti belum abadi. Yang abadi itu adalah ketika orang, teman, sahabat karib yang mengingatkan untuk siap berteman di akhirat kelak nantinya. Demikian Bapak Ibu apa yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.